Alkohol haram hukumnya. Teman-teman, pernah dengar nggak kalau agama Islam itu ngelarang banget yang namanya alkohol? Yap, bener banget. Larangan ini tuh udah jelas tercantum dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ma'idah ayat 90. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan kalau minuman keras, judi, dan hal-hal yang mirip-mirip itu haram, karena termasuk perbuatan yang keji dan dosa besar. Kira-kira kenapa ya? Kok sampai dilarang gitu? Nah, alkohol itu bisa bikin kita jadi hilang kesadaran, gampang banget mulai pertengkaran, dan bikin kita lupa buat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sebagai umat Muslim, kita wajib banget buat jaga diri dari hal-hal yang bisa bikin kita jauh dari Sang Pencipta. Alkohol juga bisa merusak kesehatan kita, mulai dari hati, otak, sampai sistem saraf. Selain itu, alkohol seringkali jadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, nggak heran kalau Islam sangat melarang konsumsi alkohol. Jadi, udah jelas banget kan teman-teman, kalau Islam itu ngelarang banget minum alkohol. Hukumnya haram. Kita harus selalu ingat untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya alkohol. Tapi, gimana ya sama umat Muslim di Eropa Timur? Penasaran kan? Yuk kita lihat cerita selanjutnya. Di sana, mereka juga menghadapi tantangan yang sama. Bahkan mungkin lebih berat karena pengaruh budaya dan lingkungan yang berbeda. Tapi, mereka tetap berusaha keras untuk menjalankan ajaran agama dengan baik. Yuk, kita lihat bagaimana mereka menjaga iman dan menjauhi alkohol di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Penasaran kan? Yuk, kita lihat cerita selanjutnya. Eropa Timur, wilayah yang punya banyak banget sejarah dan budaya yang keren-keren. Dari arsitektur kuno hingga tradisi yang masih hidup sampai sekarang, semuanya punya cerita yang menarik. Tahu nggak sih, Islam itu udah ada di sana sejak dulu banget loh. Sejarahnya panjang dan penuh dengan pengaruh yang mendalam. Salah satu yang bikin Islam bisa nyebar di sana adalah karena Kekaisaran Ottoman, yang berkuasa di wilayah itu selama ratusan tahun. Mereka membawa banyak perubahan dan pengaruh budaya. Waktu itu, Islam berkembang pesat banget di wilayah Balkan, termasuk Bosnia dan Albania. Banyak orang yang mulai memeluk agama Islam dan mengadopsi tradisi-tradisi baru. Masjid-masjid yang gede dan indah dibangun di mana-mana, dan jadi pusat kegiatan keagamaan dan tempat kumpul masyarakat. Masjid-masjid ini juga menjadi simbol dari kehadiran Islam yang kuat di wilayah tersebut. Budaya Islam juga bercampur dengan budaya lokal, dan terciptalah perpaduan unik yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Festival-festival budaya dan arsitektur tradisional menjadi saksi bisu dari perpaduan ini. Tapi, perjalanan Islam di Eropa Timur nggak selalu mulus. Ada banyak tantangan dan konflik yang harus dihadapi. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, wilayah ini jadi sering konflik dan kacau. Banyak bangunan bersejarah yang hancur dan masyarakat yang terpecah belah. Apalagi, waktu zaman komunis, orang-orang susah buat menjalankan agama mereka. Mereka harus beribadah secara diam-diam dan menghadapi banyak tekanan. Terus, gimana ya nasib tradisi lokal yang ada hubungannya sama alkohol? Tradisi ini juga mengalami perubahan dan adaptasi seiring waktu. Nah, ini dia yang bikin unik, teman-teman. Datangnya Islam ke Eropa Timur itu ketemu sama tradisi lokal yang udah mendarah daging, termasuk kebiasaan minum alkohol. Contohnya di Bosnia, ada minuman keras tradisional namanya rakija, yang udah jadi bagian dari budaya mereka sejak dulu, bahkan sebelum Islam datang. Rakija biasanya disajikan di acara-acara spesial, kayak pernikahan, kelahiran, atau bahkan pemakaman. Minuman ini dianggap sebagai simbol keramahan dan keakraban. Coba bayangin, pas main ke rumah teman di Bosnia, kita bakal disambut dengan segelas rakija sebagai tanda penghormatan. Terus, gimana dong dengan ajaran Islam yang ngelarang alkohol? Apa umat Muslim di Bosnia langsung ninggalin gitu aja? Serunya nih teman-teman, meskipun Islam ngelarang alkohol, beberapa masyarakat Muslim di Bosnia tetap ngejaga tradisi minum rakija. Buat mereka, rakija bukan cuma sekedar minuman keras, tapi juga warisan budaya leluhur yang udah di bagian dari kehidupan sosial mereka. Tentu aja, hal ini bikin perdebatan di kalangan umat Muslim Bosnia. Ada yang bilang kalau minum alkohol termasuk rakija, tetap haram hukumnya. Tapi, banyak juga yang bilang kalau tradisi lokal ini masih boleh dijalanin, asalkan nggak berlebihan dan nggak sampai mabuk. Fenomena ini nunjukin betapa kompleks dan dinamisnya Islam di Eropa Timur.
Di satu sisi, mereka tetap taat sama ajaran agama. Di sisi lain, mereka juga berusaha buat ngejaga tradisi budaya yang udah mendarah daging. Kehidupan Muslim di Eropa Timur, terutama di Bosnia dan Albania, seru banget buat disimak. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan situasi unik yang gak ditemuin di tempat lain. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besarnya non-Muslim, jadi mau nggak mau harus berinteraksi dengan budaya dan tradisi yang beda, termasuk soal minum alkohol. Ini seringkali jadi tantangan tersendiri buat mereka. Di Sarajevo, ibu kota Bosnia, kita bisa nemuin masjid-masjid megah yang berdiri berdampingan sama bar dan kafe yang jual minuman beralkohol. Pemandangan ini mencerminkan kontras yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara itu di Tirana, ibu kota Albania, kita bisa lihat perempuan berhijab jalan santai, lewatin kafe-kafe yang rame, sama pengunjung yang lagi asyik minum bir. Ini menunjukkan bagaimana mereka harus menavigasi kehidupan sosial yang kompleks. Situasi ini bikin sebagian Muslim di Eropa Timur jadi dilema. Mereka seringkali harus memilih antara menjaga identitas keislaman mereka dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di satu sisi, mereka pengen jaga keislaman mereka dengan cara nggak minum alkohol. Ini adalah bagian penting dari identitas dan keyakinan mereka. Di sisi lain, mereka juga pengen bergaul dan diterima sama lingkungan sekitar. Ini adalah tantangan yang terus mereka hadapi setiap hari. Mencari keseimbangan antara dua dunia yang berbeda. Buat sebagian besar umat Muslim di Eropa Timur, terutama yang taat beragama, minum alkohol tetap jadi hal yang tabu dan dilarang keras. Mereka tetap pegang teguh ajaran Islam yang dengan tegas ngelarang minuman keras. Alkohol itu haram, titik. Nggak ada tawar-menawar dalam hal ini, kata seorang imam masjid di Sarajevo. Sebagai Muslim, kita wajib jauhin semua yang udah dilarang sama Allah SWT, termasuk minuman keras. Pendapat yang sama juga diungkapkan sama seorang ibu rumah tangga di Tirana. Saya selalu ngajarin anak-anak saya buat jauhi alkohol. Itu minuman haram dan bisa ngerusak akhlak, katanya. Fenomena minum alkohol di kalangan Muslim di Eropa Timur tentu aja menarik buat dibandingin sama negara-negara Muslim lainnya. Di Arab Saudi misalnya, minum alkohol adalah tindakan ilegal dan bisa kena hukuman berat. Sementara itu, di Indonesia dan Malaysia, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, minuman beralkohol masih bisa ditemuin di tempat-tempat tertentu, kayak bar, klub malam, dan restoran tertentu. Tapi, penjualan dan minum alkohol di kedua negara ini diatur dengan ketat. Perbedaan pandangan dan kebiasaan terkait alkohol di dunia Islam ini nunjukin kalau Islam adalah agama yang fleksibel dan bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Alkohol dan toleransi. Menariknya, meskipun ada perbedaan pendapat tentang alkohol, umat Muslim di Eropa Timur pada umumnya hidup rukun dan toleran. Mereka saling menghargai pilihan hidup masing-masing, termasuk soal minum alkohol. Aku punya teman-teman Muslim yang minum alkohol, dan aku nggak masalahin itu. Yang penting, mereka nggak maksa aku buat minum juga, dan mereka tetap menghargai aku sebagai seorang Muslim. Sikap toleransi kayak gini patut ditiru, teman-teman. Di tengah perbedaan yang ada, mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Menghargai keberagaman. Cerita Muslim di Eropa Timur ngajarin kita tentang pentingnya menghargai perbedaan. Setiap budaya punya keunikan dan tradisinya masing-masing. Sebagai umat Muslim, kita diajarin untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan itu, selama nggak bertentangan sama akidah Islam. Menghargai perbedaan bukan berarti kita harus ngorbanin keyakinan kita. Justru, dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Mencari jati diri. Buat sebagian Muslim di Eropa Timur, hidup di tengah masyarakat yang mayoritas non-Muslim adalah tantangan tersendiri. Mereka harus pintar-pintar mencari jati diri dan jaga keseimbangan antara ngejaga tradisi budaya dan menjalankan ajaran agama. Kadang-kadang, aku ngerasa bingung. Di satu sisi, aku pengen ngikutin tradisi keluarga yang terbiasa minum alkohol. Di sisi lain, aku juga pengen jadi Muslim yang baik. Proses pencarian jati diri ini adalah bagian yang nggak terpisahkan dari perjalanan hidup seorang Muslim, terutama buat mereka yang hidup di negara minoritas Muslim. Islam yang berwarna.
Cerita Muslim di Eropa Timur nunjukin ke kita kalau Islam bukanlah agama yang kaku dan monoton. Islam adalah agama yang kaya nilai-nilai luhur, seperti toleransi, persaudaraan, dan kasih sayang. Di berbagai belahan dunia, Islam berkembang dan mewarnai budaya lokal dan menciptakan keragaman yang indah. Yuk kita rayakan keberagaman ini dan jadikan sebagai kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik.